Kalau Erick Thohir sudah menyampaikan pernyataan seperti itu atau arahan seperti itu merupakan tanda bahwa dolar masih akan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Selamat malam semuanya. Di tengah penguatan dolar terhadap rupiah yang sudah lebih dari 16.000 atau 16.200 atau 300-an, di tengah-tengah penguatan dolar yang nampaknya sampai sekarang masih belum terkendali meskipun BI sudah melakukan beberapa kali intervensi, tiba-tiba Erick Thohir memberikan arahan yang sangat-sangat kontroversial karena Erick Thohir bilang kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang punya kaitan dengan dolar, yang punya utang dalam bentuk dolar atau bunga dalam bentuk dolar, atau punya kepentingan untuk membeli barang impor atau yang harus bayar pakai dolar, itu semua perusahaan-perusahaan BUMN diminta untuk sama-sama borong dolar. Coba bayangkan gitu ya, di tengah upaya BI yang melakukan intervensi supaya dolar itu nggak naik drastis, supaya cukup stabil atau landai gitu ya. Tiba-tiba Menteri BUMN meminta untuk borong dolar. Itu kan jadinya kalau itu dilakukan akan tambah fluktuatif gitu, tambah nggak jelas nantinya gitu. Tapi dari sini gitu ya, dari pernyataan Erick Thohir ini sebenarnya saya paham gitu ya, maksud dan tujuannya itu sebenarnya benar. Tapi gara-gara pernyataan ini, gara-gara pernyataan yang cukup kontroversial ini, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian atau sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut atau menganggap bahwa pernyataan Erick Thohir untuk mengajak perusahaan-perusahaan BUMN untuk memborong dolar itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak bijak. Karena kalau dolar semakin diborong ya semakin mahal. Dan ini kan teori sederhana yang seharusnya dipahami oleh semua orang. Orang yang main saham, orang yang beli barang apapun itu, kalau sudah banyak yang beli, permintaannya tinggi, itu harganya cenderung naik. Itu juga yang terjadi kepada minyak goreng dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi itu teori sederhana yang seharusnya Erick Thohir paham dan tahu betul soal itu, lawang dia ini pengusaha. Tapi pertanyaannya, kenapa Erick Thohir tetap memberikan arahan seperti itu? Apa Erick Thohir nggak tahu? Nggak mungkin gitu ya. Jadi dari pernyataan dua orang menteri ini di kabinet kerja atau kabinet Pak Jokowi, saya coba kemudian mencari tahu sebenarnya mana yang benar. Kalau dari sudut pandang Erick Thohir sebagai pengusaha, jelas arahan dia kepada perusahaan-perusahaan BUMN itu ya sangat benar gitu. Itu rasional, itu emang harus dia lakukan gitu. Sebagai Menteri BUMN, dia nggak mau perusahaan-perusahaan di bawah kementeriannya itu kemudian kolaps di tengah krisis global yang tidak pasti atau krisis global yang menghantui banyak negara. Karena penguatan dolar terhadap rupiah atau kepada banyak mata uang di berbagai negara itu terjadi sebelum Iran menyerang Israel. Apalagi sekarang kemudian terjadi serangan antar dua negara ini. Iran nyerang Israel, Israel nyerang Iran juga gitu. Itu akan memperparah situasi atau nilai mata uang dolar terhadap rupiah. Karena dengan terjadinya serang-serangan antar dua negara ini, antara Iran dengan Israel, itu pasti ujung-ujungnya nanti atau beberapa hari lagi itu harga minyak akan naik dan itu akan berdampak kepada BBM kita. Kalau BBM naik, otomatis semua barang-barang dan jasa di Indonesia juga akan naik, dan inilah konsekuensi dari kenaikan harga dolar ditambah atau diperparah dengan situasi Iran dan Israel. Karena Iran ini kan salah satu negara produsen minyak yang cukup besar di dunia, sehingga ketika kedua negara terlibat konflik seperti ini itu akan berpengaruh sangat besar sekali. Ukraina dan Rusia juga sudah berpengaruh, apalagi ini Iran dengan Israel. Sehingga dengan situasi yang seperti ini gitu ya, ini kemudian mungkin membuat Erick Thohir jadi mengajak perusahaan-perusahaan BUMN untuk memborong dolar. Kenapa? Karena mungkin dalam bayangan dia, dalam proyeksi atau prediksi yang dimiliki oleh Erick Thohir, memang penguatan dolar terhadap rupiah ini masih belum bisa dibendung dengan cara apapun, dengan intervensi dan sebagainya. Maka daripada nanti kemudian perusahaan-perusahaan BUMN ini kolaps di tengah jalan, ya mending kalau memang ada uang hari ini segera borong. Ya karena
arahan untuk memborong dolar ini itu demi kepentingan perusahaan-perusahaan BUMN agar mereka tidak terdampak terlalu jauh dari gap dolar yang semakin tidak stabil. Kalau dolar ini diprediksi atau diproyeksikan stabil sekitar 16.300 misalkan, dan ini tidak akan naik lagi minimal sampai akhir tahun. Kalau ada proyeksi atau prediksi seperti itu, ya nggak perlu Erick Thohir kemudian memberikan arahan untuk memborong dolar. Tapi dalam bayangannya nampaknya memang dolar ini semakin tidak terkendali. Apalagi itu terlihat dari tanda-tanda kebijakan politik Amerika yang nampaknya belum punya keinginan untuk menurunkan suku bunganya. Apalagi ditambah di akhir tahun ini itu juga akan dilaksanakan pemilu atau pilpres Amerika. Jadi ketika kita melaksanakan pilkada serentak di Indonesia, di Amerika ada pilpres Amerika. Dan biasanya sebelum terjadi pilpres di Amerika atau setelahnya itu akan terjadi penguatan dolar kepada beberapa mata uang di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dulu juga begitu gitu ya, setelah Presiden Amerika terpilih kemudian dolar itu semakin kuat. Nah, kalau ini sekarang sudah 16.300, maka normalnya gitu ya, dengan pergerakan dolar yang tidak pernah turun, yang terus naik gitu ya, sampai akhir tahun ditambah dengan pemilu, ditambah dengan konflik Iran dengan Israel, maka normalnya dolar itu terhadap rupiah itu sekitar 17.000 rupiah. Itu normalnya. Kalau ada situasi yang nggak normal, kalau konflik Iran dan Israel semakin memanas gitu ya, mungkin akan lewat dari 17.000. Apalagi di Indonesia ini juga masih ada masalah-masalah internal kita gitu ya, seperti misalkan putusan MK yang akan diputuskan tanggal 22 April mendatang, itu akan memiliki dampak otomatis kepada dunia usaha dan bisnis. Sehingga ya bagi saya pribadi mungkin Erick Thohir dianggap tidak bijak gitu ya, karena mengajak perusahaan untuk memborong dolar, tapi dari sisi kepentingan bisnis dan usaha kesehatan perusahaan-perusahaan BUMN, ya itu memang harus dia lakukan gitu. Memang harus ngeborong dolar gitu, karena kebutuhannya sampai akhir tahun itu masih ada dan terus menerus gitu. Nah, coba bayangkan sekarang dolar masih 16.200-an gitu. Kalau sampai akhir tahun setelah Pilpres Amerika kemudian diproyeksikan sekitar 17 ribuan, ya mending beli sekarang gitu. Lumayan ada keuntungan, lumayan kalau misalkan ada gap itu atau selisihnya, ya lumayan besar gitu. Apalagi kalau misalkan jumlahnya sampai jutaan dolar misalkan. Kalau cuma ribuan sih nggak ngaruh ya, tapi kalau sampai jutaan dolar ya itu gapnya atau selisihnya agak jauh. Sehingga arahan Erick Thohir kepada perusahaan-perusahaan BUMN di satu sisi itu baik untuk perusahaan-perusahaannya, di sisi lain memang tidak bijak. Tapi yang paling penting untuk kita semua, nampaknya masyarakat kita masyarakat Indonesia ini harus paham dan menyadari bahwa kalau Erick Thohir sudah menyampaikan pernyataan seperti itu atau arahan seperti itu merupakan tanda bahwa dolar masih akan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Makanya kemudian muncul arahan untuk borong. Ya, saya nggak tahu ini disesuaikan saja dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau saya sih nggak ada hubungannya sama dolar. Semuanya masih dalam negeri gitu ya. AdSense dolar. Rupiah kayaknya. Jadi ya buat yang tidak punya kepentingan terhadap dolar mungkin masih bisa santai-santai ya, kita mungkin perlu bersiap dengan kenaikan harga barang, karena orang yang siap, orang yang tahu alasannya itu akan lebih tenang dibandingkan orang yang nggak tahu tiba-tiba naik. Nah, bagi yang punya kepentingan untuk bertransaksi dalam jumlah dolar atau kemudian harus membeli barang-barang secara impor, ya mungkin ada baiknya kalian juga menyimpan dalam bentuk dolar atau membeli dolar lebih banyak lagi untuk kebutuhan di masa yang akan datang, karena nampaknya masih akan naik terus. Entah 17.000, entah 18.000, pada intinya ini masih akan naik atau belum akan stagnan. Bagi saya atau bagi banyak pengusaha yang saya pahami, dolar itu sebenarnya nggak penting berapa harganya. Yang paling penting adalah kestabilannya. Dunia usaha atau pengusaha itu nggak butuh dolar anjlok atau kemudian turun menjadi 10.000 rupiah per dolar misalkan. Mereka nggak terlalu butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah harga dolar yang stabil supaya tidak terjadi penyesuaian yang terus-menerus seperti ini. Nah, kalau sekarang harganya masih fluktuatif dari 15 ribuan, kemudian 16 ribuan, dan mungkin akhir tahun 17 ribuan, itu nampaknya memang kita harus bersiap dengan beberapa situasi. Semoga
konstelasi atau cerita para politisi di kalangan elit kita bisa segera bersatu, bisa segera bertemu. Yang mau koalisi silahkan berkoalisi, yang mau bikin menjadi oposisi silahkan menjadi oposisi gitu ya. Yang penting segera ketemu, segera ada bentuknya supaya kita ke depan bisa lebih tenang dan bisa nyaman untuk menyikapi situasi-situasi seperti ini. Kalau seperti sekarang masih belum ada kejelasan, belum ada keputusan MK, itu memang cukup berisiko karena semakin menambah ketidakpastian dunia usaha di negara kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.